Maraknya data positif yang mewarnai bursa membuat pergerakan IHSG kembali bergairah. Sentimen itu mendorong indeks berpeluang melanjutkan penguatan pada penutupan perdagangan akhir pekan ini. Sentimen positif dari rilis BI Rate, apresiasi rupiah dan kembalinya asing yang mencatatkan net buy diharapkan menjadi amunisi bagi IHSG bertahan di zona hijau. Sentimen dalam negeri setelah BI mempertahankan suku bunga di level 7,5% cukup kuat untuk menopang kinerja indeks. Kebijakan tersebut mampu menahan tekanan di bursa terkait ketegangan di Ukraina serta lemahnya data ekonomi Cina. Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan indeks rekomendasi saham serta proyeksi IHSG di perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia hari ini kita telah terhubung dengan analis Cipta Dana Sekuritis Saiful Adrian. Pak Saiful, ini kemarin indeks harga saham gabungan ditutup menguat 0,89% ke posisi 4.726. Lalu hari ini IHSG apakah masih akan berpotensi menguat? Sentimen-sentimen apakah yang menjadi faktor pendorong begitu? Rilis dari BI Rate sepertinya cukup menguatkan ya? Ya mungkin kami agak berbeda pendapatnya ya. Pada hari ini sepertinya kemungkinan besar IHSG akan melemah. Sudah terlihat ketika pembukaan IHSG sudah menurun ya 1%, dan ini tentu saja dipengaruhi oleh sentimen regional yang cukup buruk, di mana ada dua data dari China yang sangat diperhatikan oleh investor dan membuat indeks Dow dan S&P ini melemah secara signifikan dan mempengaruhi IHSG hari ini ya. Seperti data dari factory output dan data juga dari retail sales China yang sepertinya cukup jauh dari harapan. Jadi kalau kita lihat agak sulit IHSG kembali menguat pada hari ini. Lalu kalau kita lihat untuk pergerakan dari regional sendiri, regional Asia tadi terkait dari pelemahan ekonomi Cina dan juga beberapa faktor yaitu data-data dari India, Jepang dan yang cukup mempengaruhi. Lalu kalau untuk hari ini bagaimana menurut prediksi Anda di sektor regional Asia? Ya, seperti tadi kita sudah diskusikan ya bahwa pengaruh negatif dari data ekonomi China yang baru dirilis yang below expectation dari retail output dan juga dari factory output ini akan mempengaruhi regional maupun IHSG hari ini, dan ternyata keputusan ditahan BI Rate di level 7,5% seperti belum mampu untuk mengangkat indeks pada hari ini, yang menurut kami juga sudah cukup overbought ya. Indeks telah menembus level support cukup kritikal di 4.708, dan saat ini kalau level 4.650 tertembus, ini IHSG bisa mengalami penurunan jangka pendek yang cukup lumayan dalam. Lalu kalau dilihat kita mereview bahwa bursa Wall Street sendiri yang ditutup kompak melemah ini kemarin, dan apakah akan menjadi sentimen negatif IHSG pada hari ini Pak Saiful? Ya tentu saja ya, karena memang korelasi antara IHSG dan indeks Dow dan maupun S&P ini cukup lumayan positif. Jadi ketika sebagian besar indeks regional melemah, termasuk indeks di Wall Street, ini tentu saja memberikan pengaruh sentimen negatif ya kepada IHSG. Lalu dengan aksi dari daya beli investor asing begitu, apakah masih akan meramaikan lantai bursa atau perkiraan Anda mungkin berbeda dari hal ini Pak Saiful? Iya, memang kalau kita lihat kemarin investor asing melakukan aksi beli bersih ya sebesar 1,2 triliun. Tapi hari ini ada kemungkinan investor yang mungkin lebih berjangka pendek akan mengambil aksi profit taking terlebih dahulu. Terlebih kita lihat bahwa data dari China kurang mengembirakan, dan juga faktor geopolitik dari Ukraina yang tampaknya semakin hari semakin rumit. Ya Pak Saiful, lalu bagaimana dengan investor lokal? Anda melihatnya? Ya saya rasa akan sama, walaupun investor asing maupun lokal, terutama yang lebih fokus untuk trading jangka pendek ini akan mengambil aksi profit taking dulu pada hari ini. Lalu kalau kita lihat sendiri dengan nilai tukar rupiah yang juga menguat begitu kemarin terkait dari rilis dari BI Rate 7,5%, dan acuan BI Rate ini juga diharapkan bisa tetap stagnan dan juga tidak turun atau tidak naik bahkan di akhir tahun, ini bagaimana terhadap rupiah sendiri? Ya mungkin kita perlu lebih detail lagi. Jadi kemarin waktu BI Rate dirilis itu market sudah tutup ya.
market sudah tutup dan rupiah bergerak menguat itu sebelum rilis BI Rate. BI Rate dirilis itu kira-kira jam 4:10. Jadi saya rasa pergerakan market kemarin tidak terlalu mempengaruhi, keputusan BI Rate kemarin tidak terlalu mempengaruhi pergerakan di pasar finansial karena rilisnya sudah ketika market tutup. Dan terbukti sekarang biarpun BI Rate ditahan level 7,5%, kita tidak melihat suatu pergerakan positif dari pasar finansial terutama pasar saham. Lalu Anda melihat sendiri yang mempengaruhi nilai tukar rupiah, faktor pendorongnya apa Pak Saiful? Ya, kalau kita lihat faktor rupiah ini cukup macam-macam ya. In the long run, kalau kita ambil jangka waktu mungkin setahun ini, saya rasa indeks masih ada kemungkinan untuk mengalami penguatan. Tapi untuk nilai tukar rupiah sendiri, kalau kita lihat saya cukup ragu apakah nilai tukar rupiah ini bisa kembali mengalami penguatan yang signifikan di atas mungkin menembus level 11.000 ya. Karena kalau kita lihat data defisit dari neraca perdagangan ini di bulan Januari masih cukup besar. Makanya investor akan tunggu dulu data dari neraca perdagangan apakah bulan Februari kembali mengalami defisit. Kalau kembali mengalami defisit, saya rasa saya cukup ragu bahwa rupiah ini bisa kembali mengalami penguatan cukup signifikan. Baik Pak Saiful, kalau kita lihat dalam perdagangan kemarin kita review indeks harga saham sektoral menghijau kecuali dari sektor agrikultur. Lalu bagaimana prediksi Anda terhadap saham sektoral hari ini? Apakah mayoritas akan kembali bergerak menguat begitu? Tidak ya, mayoritas akan mengalami penurunan karena indeksnya sendiri mengalami penurunan, itu sudah cukup jelas. Mungkin hari ini strateginya lebih ke strategi bottom fishing, ya bukan riding the wave. Jadi strategi bottom fishing mungkin kita menunggu ada beberapa saham sebenarnya, mungkin saya sebut aja sini yang kita lihat dari segi teknikal sudah cukup menarik ya, dari dua saham yaitu, tapi ini sifatnya sebenarnya agak spekulatif ya, seperti energi dan bumi ya, dua saham ini. Pertama energi ini mencoba testing resisten di 105 ya. Lalu bumi ini telah menemukan bottom technicalnya itu di level 280. Lalu dari dua saham CPO ini yang cukup menarik adalah LSIP dan BWPT yang sudah turun dalam 3 hari belakangan ini. Jadi dan tesis mengenai kenaikan harga CPO di tahun ini masih berlaku. Jadi saya rasa 4 saham itu cukup menarik di hari ini. Baik, itu yang cocok untuk dikoleksi. Lalu saham yang kira-kira dilepas untuk hari ini, rekomendasi Anda sebaiknya saham seperti apa? Ya, selain 4 saham tadi, kalau kita mungkin jangka pendek, saham-saham seperti mungkin financial companies ya, seperti perbankan mungkin kita bisa lepas dulu ya. Mungkin lebih berkonsentrasi kepada saham yang saya sebutkan tadi. Ya, Pak Saiful, kira-kira prediksi Anda, proyeksi untuk penutupan IHSG di hari ini, di akhir pekan ini akan seperti apa kisarannya Pak? Ya, indeks dalam jangka pendek itu bergerak di level support 4.650 dan resisten di range 4708 sampai 4710. Jadi saya rasa dalam jangka pendek ini masih akan bergerak di teritori itu, tapi mungkin harus hati-hati ya jika indeks confirm tembus di bawah level 4650 ini bisa bergerak cukup jauh ke bawah ke level 4550. Jadi kalau kita lihat ini kita harus memperhatikan dulu apakah level support 4650 bisa ditembus di penutupan perdagangan ini. Baik, terima kasih atas informasi dan referensi yang diberikan Pak Saiful Adrian dari Ciptadana Security.